channel. Jadi di video kali ini sesuai dengan judul thumbnail yang udah kalian lihat, hari ini kita mau berbincang-bincang manja. Dan Brandy sebenarnya nggak tahu nih apa yang mau diobrolin karena aku just randomly ngajak dia buat bikin video kita hari ini. Kamu tau nggak, Beb, dalam waktu dekat ini nih bertepatan mau mendekati dengan apa? Anniversary pacaran. Iya. Jadi aku kepikiran, gengs, selama ini kan emang kita tuh kayaknya belum terlalu banyak nge-share soal hubungan kita tuh gimana. Dulu tuh Brandy sempat pernah bilang kalau ibaratnya kalau belum menikah gitu ya, belum pasti, mendingan gak usah share-share yang hal-hal private kayak gitulah. Karena kan kita gak tahu in the end of the day apakah kita berdua beneran akan bersama gitu atau tidak gitu kan, demi mungkin mengurangi rasa malu gak sih? Jadi kayak kalau kita terlalu sering bikin konten sebelum menikah terus tiba-tiba putus gitu kan kayak bingung ya, mau dihapus ya gimana gitu ya, pokoknya aneh lah, intinya jadi bahan gosip lah intinya kayak gitu. Nah makanya sekarang pada saat kita udah married, aku nih baru berani untuk ngobrolin hal-hal yang berkaitan soal hubungan kita berdua. Ya jadi seperti yang kalian udah lihat dari video sebelumnya, aku juga kan udah mulai sering yang ngundang Brandy lah untuk sharing-sharing soal pemikiran dia, terus tentang hubungan kita juga kayak gitu. Dan ini mau anniversary yang keberapa, Beb? Pertanyaan nomor 1. Nah kan jadi harus gitu. Ting tung tang ting tung. Saya lupa ya guys kalau angka pasti. Ih, kamu mah masa lupa? Saya hitung 12 tahun. Nah, hah? Salah. Ih, kamu 13. Ya, 13 tahun. Yeay, kita mau anniversary 13 tahun. Gila, Bren, gimana rasanya 13 tahun mengenal diri aku? Seru lah, seru. Aduh, bang. Seru. Selalu challenging tiap hari. Ya apa ya, kita ngobrol-ngobrolnya kali ya, Bren, soal. Ya boleh. Sebenarnya gini sih, sebenarnya kayak setiap kalau aku kayak ngasih tahu ke teman-teman aku gitu, yang kita baru kenal, kayak mereka kan nanya kayak, emang lu dulu pacaran udah pacaran berapa lama gitu, dan kita kan bilang selalu kayak dari zaman SMA, kayak hah gila dari SMA gitu kan. Gini kayak, kamu kan kelas 1 kan? Ya aku kelas 1, dia kelas 2 gitu. Kelas 2 SMA. Jadi kayak bagi mereka it's been a very long journey gitu, dan biasanya ya pertanyaan yang terucap dari mereka kayak kok bisa gitu, Beb, kok bisa. Ya mungkin aku mau lihat dari POV kamu lah, kayak how can. Oh ini describe-nya sulit ya sebenarnya. Tapi mungkin kalau bisa diceritain sedikit, kalau mungkin di 5 tahun pertama tuh ya, itu lebih ke arah nyari temen ngobrol yang nyambung lah gitu. Di POV-nya kamu nih. POV-nya aku nih sebagai laki-lakinya gitu kan. Terus kan kita sempat putus tuh. Iya, di juga kita sempat putus loh guys, jadi nggak kayak 10 tahun itu perjalanan yang mudah buat kita ya. Nah, itu pas kita balik, dan sebenarnya by that time kenapa yang bikin stay bahkan sampai married itu tuh simple sih, karena Jessica ini sudah menemani aku dari dulu aku masih susah. Ya itu aja sebenarnya sih ya. Ini genggamannya makin kenceng guys, karena deg-degan ngomongnya. Yang ya pada POV gue sebagai cowoknya kayak gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu aja. Karena kalau sekarang ya, misalnya banyak cewek yang dekat, itu tuh bukan karena dia mengerti cara aku bisa sampai proses sekarang gitu kan. Tapi dia ngelihat hasil akhirnya aja, oh Brandy udah di sini gitu. Dan belum tentu kalau dia tahu nanti aku susah, dia tetap mau sama kamu. Mau sama aku kayak gitu. Mungkin lebih ke polos ya. Kalau pintar kamu sudah aku tinggalkan karena tidak akan mau gitu ya dengan kondisi Brandy yang dulu itu. Bye gitu. Kalau untuk ukuran cewek zaman sekarang ya, Beb, kalau kita lihat fenomenanya gitu ya guys di luar gitu kan, apalagi iya, apalagi sekarang kan udah terang-terangan tuh beberapa orang gitu ya, kalau aku lihat, wih saya mau jadi Ani, saya mau jadi Gayung, Lope, itu banyak banget, udah mereka udah terang-terangan untuk mempromosikan hal itu. Dan ya that's the thing ya, maksudnya mungkin kamu bilang aku polos karena itu kali ya, karena polos dulu lah. Kita ya kalau dibilang bodoh juga enggak sih, tapi kalaupun dibilang pinter enggak juga, karena kalau pinter ya benar tadi kata Jessica, dia harusnya udah ninggalin
saya gitu kan, ninggalin aku. Karena 10 tahun itu nggak Itu cepet bukan ya waktu, guys. iya, bukan waktu yang sebentar sih hitungannya. Jadi itu kayak investment, ya dibilang berhasil, Deposito. belum berhasil banget gitu, tapi udah mendingan lah, kayak gitu. Karena kan sebenarnya yang diincar itu kan, kalau dari aku pribadi kan bukan duit ya. Maksudnya, toh pacaran sama dia kayak anak sekolahan, apa sih guys yang diharapin? Uang apa yang bisa gua kerok dari seorang Brandy waktu itu gitu loh. Uang jajan cuma 100.000 per minggu, kayak apa? Motor juga bukan punya dia gitu kan. Jadi kayak ya udah just kayak ya mungkin bisa dibilang kayak cinta monyet lah kali ya. Iya, mungkin bisa. Iya, emang monyet sih. Ya tapi itu juga mungkin buat teman-teman yang punya hubungan yang lama juga boleh share cerita Iya, di kayak komen. Apakah POV laki-lakinya sama kayak aku kayak gitu? dia atau enggak gitu. Atau punya sudut pandang lain misalnya Kayak- yang apa ya? Kayak gue memang pertama kali liat dia emang udah mau kawin sama nih orang gitu. Mungkin. Kalau buat yang baru-baru terus udah nikah sih mungkin nggak terlalu relate Iya, lah. cuma Tapi ini buat buat yang udah long lumayan term lama, relationship ya, ya. yang Mungkin. pacaran mungkin udah 10 tahun, 12 tahun. Maksudnya pasti ada satu value yang kita sebagai laki-laki itu lihat dan kena gitu kan. Yes. Oh, berarti ini ceweknya udah tepat kayak gitu, makanya nggak ditinggal. Oke, karena Brandy mention value, emang value apa yang Nah, itu kamu yang- lihat dari diri aku? Yang tadi aku bilang itu loh, mau bertahan di saat aku susah itu udah. Yaitu nama lainnya apa? Mau bertahan. Nih yang mau bertahan di saat yang susah, emang ada nama lainnya? Adalah Apa? sabar. Oh ya sabar. Kumaha iya teh. Ya sabar lah itu. Nah. Satu sih, itu aja. Dari Kalau- dulu dia selalu bilang aku tuh orang yang sabar guys. Iya, benar. Sabar tapi 5 tahun putus ya. Kesabaran aku cuma jangka waktu 5 tahun Cuma doang. 5 tahun. Nanti setiap 5 tahun sekali harus diperbaharui kontraknya. Mungkin ini dari sisi aku yang cerita ya, kenapa kesabaran aku waktu itu cuma sampai 5 tahun gitu ya. Satu hal guys yang perlu kalian tahu, dan mungkin teman-teman aku yang nonton ini pasti udah tahu lah ya, Brandy itu jahat dulu tuh. Ini aku mau mengutarakan pada seluruh dunia bahwa kamu itu jahat dulu. Jadi jahatnya tuh bukan kayak abusive gitu, enggak ya gengs. Brandy tuh nggak pernah seumur-umurnya sampai detik ini Brandy nggak pernah ngomong kasar sama aku, nggak pernah main fisik. Sebenarnya jahatnya bukan yang kasar, tapi lebih kayak ke Brandy tuh terlalu cuek, terlalu dingin. Nah, sebenarnya selama waktu lagi masa pendekatan tuh aku akuin Brandy juga lumayan sok cool juga sih sama aku ya, sok cool gitu. Tapi ada momen dimana dia juga hangat gitu ya, agak sedikit bucin juga gitu, tapi tetap cool gitu loh. Emang gengsi gitu loh untuk mengutarakan perasaan gitu. Sampai akhirnya kita pacaran, terus kalau sekarang diingat-ingat, kita mundur ke belakang, aku baru mengerti alasan kenapa Brandy bisa sedingin itu sama aku, secuek itu sama aku. Duit, semua permasalahannya duit gitu. Jadi sementara dulu di mata Brandy itu intinya gini, kalau dalam satu hubungan itu pasti membutuhkan duit di mindsetnya Brandy. Kayak misalnya pergi ke mall, butuh apa beb? Duit. Nah, mau makan butuh apa? Duit. Nah, mau nonton butuh? Duit. Kalau ulang tahun butuh? Duit. Nah, duit guys. Sementara kalau kita kan cewek-cewek mikirnya ungkapan kasih sayang. Kalau zaman sekarang nyebutnya word of affirmation. Sayang dulu kita nggak tahu tuh love language gitu kita nggak tahu. Jadi apparently ternyata love language aku itu adalah yang paling pertama adalah physical touch. Jadi ketika Brandy pegang tangan aku, ketika Brandy embracing aku, itu aku merasa disayang, aku merasa terpenuhi tangki cintanya gitu. Nah, sementara si Brandy tuh nggak kayak gitu dulu guys. Jadi kayak
mungkin antara malu juga kali ya, mungkin bisa jadi malu gitu ya, bercampur. Iya jadi itu dan kita dulu nggak tahu soal love language gitu ya, jadi mungkin it will be great kalau kita mungkin dulu tahu gitu ya, jadi kan kita bisa antisipasi hal-hal ribut-ribut yang nggak jelas, yang kecil-kecil kayak gitu. Terus tambah-tambah ya dulu Brandy ada masalah ekonomi, dan salahnya ya nggak bisa bilang salah juga ya Beb, Brandy itu tidak susah cerita ke akunya. Oh iya, susah cerita. Ya, dulu karena kondisinya aku juga ada permasalahan ekonomi. Jadi this is the thing yang aku selalu kebayang-bayang, dan disitulah aku mulai ketika kita putus terus kita udah balikan lagi, disitulah Brandy baru ceritain semuanya, alasan kenapa dia dingin sama aku selama ini, kenapa dia terlihat seperti tidak peduli dengan aku, padahal aku pacar dia, tapi dia bener-bener push me away gitu, menyingkirkan aku. Aku mungkin kalau ceritain spesifik mah lama kita kali yang ngobrol begini ya. Cuma maksudnya intinya kayak gitulah guys gitu. Intinya dari kamu juga mengakui kan bahwa kayak ya what you did to me itu salah kan. Maksudnya sebagai pacar ya harusnya kamu juga nggak boleh secuek itu sama aku gitu. Ya, betul, tapi betul. At that time itu permasalahan Brandy itu lebih besar daripada pikiran bersalahnya itu terhadap aku. Jadi ya nggak mempan gitu ya Brand ya. Ya karena mesti dipilih set prioritas ya, mana yang mau diduluin kan. Betul. Ya, jadi daripada ini ya mending milih yang ini. Iya gitu. Jadi memang sampai di titik kayak gitu, jadi akunya dikesampingkan, so that's why makanya itu kita bisa putus. Karena aku merasa di hubungan ini tuh di 5 tahun pertama itu aku merasa aku yang berjuang mempertahankan gitu, sementara looks like it Brandy kayaknya bukan nggak mau mempertahankan ya, tapi kayak nggak peduli gitu loh, kayak aku berjuangin hubungan ini tuh apakah aku sakit, aku berdarah-darah, aku nangis-nangis, tuh dia kayak seems like trying to not to care gitu ya, kayak fokusnya kayak mungkin dia tapi dia memilih kayak aduh udah ya udahlah gitu, tar dulu dah kayak gitu. Jadi tar dulu akhirnya bertumpuk selama 5 tahun itu dan duar meledak. Pada saat kita udah balikan lagi ya itulah di situ Brandy baru buka semuanya, alasannya kenapa gitu, dan di situ kamu ada bilang ke aku kayak gimana aku mau bisa share permasalahan hidup aku sementara kamu sendiri aja masih pusing sama masalah kamu. Kalau aku tambahin cerita aku, kalau aku tambahin beban aku ke kamu, ya gimana kamu bisa tahan? Betul. Kamu masalah sendiri ya kamu uring-uringan gitu. Aku nggak tega aja, disitulah Brandy bilang sama aku. Disitu baru aku kayak oh my god, this man really did love me. Jangan did lah dulu kan. You really love me. Jadi situlah aku merasa bahwa aku sangat dicintai ternyata selama ini guys gitu. Dan di situ juga Brandy berusaha lah untuk berjalan ke tengah ya. Berjalan ke tengah. Ya, karena selama ini kan aku yang berusaha berjalan nyamperin dia gitu, dan dia juga pernah bilang kalau stop, nggak perlu nyamperin aku lagi, kamu diam di situ biar aku yang samperin kamu, udah cukup. Jadi Brandy juga tahu seberapa struggle-nya aku, seberapa tersiksanya aku untuk bisa nyamperin dia gitu, dan dia selalu bilang kayak kamu sama aku nggak akan pernah sama, we never be the same gitu. Jadi stop salahin diri kamu, cukup diem di situ biar aku yang samperin kayak gitu. Karena selama 5 tahun itu aku bisa bilang 5 tahun pertama itu hubungan kita toksik sih ya hitungannya Beb ya. Karena setelah aku baca-baca gitu kayak artikel-artikel kayak aku selalu merasa di hubungan ini tuh aku yang salah. Kayak oh Brandy ini paling benar, apapun yang aku lakuin oh aku yang salah nih, oh gue ribut nih gara-gara gue yang kekanak-kanakan, gue yang childish. Padahal sebenarnya kalau kita black sekarang, ya enggak juga, ada sisi dimana memang Brandy-nya yang egois, memang Brandy yang salah. Tapi kan pada saat itu posisinya ya itu. Belum ngerti juga. Iya, akunya juga belum pintar ya, masih blow on gitu. Jadi kayak kalau Brandy bilang diputer sana diputer sini argumennya, itu aku pasti kalah guys. Itu aku nggak bisa balikin ke Brandy. Jadinya aku selalu karena sering ributnya kayak gitu,
akhirnya terdoktrin lah di kepala aku bahwa oh iya gue yang salah, oh iya gue yang salah, oh iya gue yang salah gitu. Padahal sebenarnya no, it's not always me yang salah, dia juga ada salah kayak gitu. Makanya itu juga setiap kali kita berargumen gitu dulu ya, sampai aku bilang bahwa gunanya kita berargumen itu untuk apa? Karena di hubungan ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Gunanya kamu membalas aku itu untuk apa? Toh aku pasangan kamu, aku bukan musuh kamu kayak gitu. Kalau gua kalah atau gua menang, manfaatnya apa? Nggak ada gitu kan. Jadi di situ juga kita belajar untuk mengikis keegoisan kita masing-masing. Jadi prosesnya panjang guys. Prosesnya panjang ya, 10 tahun. Ya, jadi itulah yang aku bilang Brandy itu jahat tuh, ya begitu ya. Intinya Brandy membiarkan aku berjuang mati-matian sendirian kayak gitu. Sebenarnya by that time juga pas di tahun ke-6-nya berarti kan, 5 kan, di 5 itu juga. Kata si Florence harusnya di reset dong hitungannya, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang kayak enggak, karena kita putus baru sebulan kalau kita balikan. Jadi belum terlalu lama jadi dilanjut hitungannya gitu. Ya, jadi by that time juga sebenarnya ya aku kan jadi berkontemplasi kan, Kontemplasi itu apa ya artinya? mikir maksudnya kayak apa ya? Self reflection. Ya self reflection juga kayak. Makanya kan ada sampai keluar kata-kata, ya udah kamu yang diem, aku yang samperin. Itu sebenarnya aku lagi coba berpikir apakah masalah yang aku punya tuh benar-benar berat seberat itu misalnya. Sampai harus Mengesampingkan aku. Mengesampingkan nggak kamu juga sih, maksudnya sampai harus fokusnya terlalu ditaruh di sini semua gitu, ngerti gak? Iya. Jadi maksudnya lebih lagi kan ini ada masalah. Kalau aku menyampaikan yang lain nanti kan fokusnya aku taruh di sini semua. Nah itu kan aku jadi berkaca waktu itu. Apakah memang perlu sampai seintens sebegitunya itu kita taruh atensinya di sana. Nah itu mulai tuh dianalisis masalahnya, dipecah-pecahin lagi. Oh ini tuh sebenarnya memang butuh masalah yang perlu diselesaikan dalam jangka waktu panjang. Atau sebenarnya kalau kita taruh effortnya semua di sini tuh sebentar beres misalnya gitu. Jadi maksudnya di situ kamu menyadari bahwa gue terlalu fokus sama ini pun juga tidak mengubah. Iya, maksudnya terlalu banyak gitu kan. Iya, terlalu banyak, jadi nggak kayak tiba-tiba langsung selesai gitu. Iya, ternyata tuh juga setelah 5 tahun berjalan, ya nggak terlalu bergerak kemana-mana juga kan pada saat itu kan. Tetap maksudnya kayak di situ-situ aja gitu pergerakan yang nggak signifikan. Iya, akhirnya dari situ baru mulai mikir lagi. Oh enggak sih. Oh enggak. Jadi kamu nggak nyesel pas putus sama aku? Iya nyesel, cuma maksudnya nggak ada pikiran begitu kan, lebih ke arah ya udah nih masalah kayak gini, tepat gak kalau kita ngelakuinnya kayak gini gitu. Oh ternyata nggak tepat, oh yaudah kalau nggak tepat dibenerin, udah sebatas itu aja. Jadi sebenarnya pas kita putus itu kamu ada harapan pengen balik gitu maksudnya? Ada kali ya. Aku masih ada loh bukti chatnya. Emang iya? Iya, you wanna read that? Cringe isinya loh. Kayak gitulah guys, jadi ya aku juga kaget sih pas baca soal itu kayak anjir, ini orang minta, maksudnya dia punya pemikiran expect, oh kalau putus nanti balikan gitu. Padahal sebenarnya saat itu ketika putus kan aku nih ceritanya yang minta putus sama Brandy kan gitu. Itu aku bener-bener gak kepikiran balikan, karena dulu banget sebelum kita putus Brandy itu pernah mengucap nazar ceritanya. Aku sih kalau sampai kita putus, kita sih gak akan pernah bisa berteman yang pertama. Kedua, gak akan pernah balikan gitu. Jadi kalau udah putus ya udah putus aja kayak gitu. Nah itulah makanya yang bikin aku kenapa sampai waktu aku putus orang-orang pada bertanya, kenapa lu tunggu 5 tahun lu baru bilang lu gak tahan gitu kan. Lu udah 5 tahun lu sayang lo. Itu banyak banget guys yang ngomong sama aku waktu itu aku proses lagi galau-galaunya putus gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama gitu, aku tuh benar-benar digituin kayak, lu kenapa tunggu 5 tahun lu baru sadar bahwa hubungan lu toksik, kayak lu gak bisa terima si Brandy, kenapa gak dari dulu gitu. Karena itu yang terus terngiang-ngiang di kepala aku, karena aku prinsipnya gini, kalau aku udah berani ngomong putus, berarti aku harus udah ikhlas lihat Brandy jalan sama cewek lain,
lihat Brandy mungkin memiliki kehidupan yang lain kayak gitu. Jadi kayak aku tuh udah harus pastiin kalau aku tuh udah ikhlas. Nah, during the time selama 5 tahun sebelum aku putus itu, aku setiap kali ribut gitu kayak punya pemikiran untuk putus tuh aku selalu mikirin kayak gila, gue kalau putus sama Brandy gue akan kehilangan orang di dalam hidup gue yang namanya Brandy, karena aku udah tahu banget Brandy pasti akan menarik diri dia, ya nggak? Kayak kamu akan cuekin aku, kamu akan menarik diri, kayak gitu-gitulah. Dan kebetulan pada saat itu kita ada di komunitas yang sama, komunitas agama yang sama. Jadi aku mikir kayak, aduh ini pasti awkward banget kalau sampai putus segala macem, bla bla. Jadi banyak pertimbangannya lah sampai satu titik, oke, gue udah bulet. Sepertinya gue memang sudah ikhlas, gue juga harus sayang sama diri gue karena aku terus-terusan merasa tersakiti guys. Dulu aku juga udah capek waktu itu, jadi kayak ya udah, makanya aku ngomong ya udah kita putus, dan dengan pemikiran bahwa aku udah siap sama segala resikonya, kayak yang Brandy selalu ajarin ke aku gitu. Jadi Brandy juga banyak lah ngasih aku pelajaran-pelajaran hidup yang bikin aku jadi ya aku yang sekarang. Itu salah satunya dari dia juga. Jadi posisi dia tuh nggak hanya sebagai pasangan hidup sampai detik ini guys, tapi jadi guru aku juga, jadi psikolog pribadi aku juga gitu. Kayak ya dia temen aku lah, maksudnya aku melihat dia tuh nggak hanya sebagai pasangan, tapi he can be anything gitu. Nah itu yang selalu mikir, dia selalu bilang kayak pokoknya setiap kamu lakuin sesuatu kamu harus pikirin kamu bisa nggak terima resikonya, kalau nggak bisa ya nggak usah coba-coba kayak gitu. Nah itu aku udah bulat cet, tahu-taunya si Akang ini dia menelan ludah dia sendiri guys, menjilat ludahnya sendiri. Nggak tega ya lihat aku waktu itu nangis-nangis ya. Ya itu juga salah satu triggernya sih. Apa karena masih sayang? Jadi emang ada beberapa lah yang satu nangis. Buka dong cerita kamu nih, tunjukkan kepada dunia betapa kamu mencintai aku, karena selama ini orang-orang di dunia ini taunya aku guys yang tergila-gila sama dia. Gini, guys. Ya which is ya aku terima ya, aku memang tergila-gila loh sama suami saya ini. Saya setiap hari sampai detik ini nggak pernah bosen, saya selalu bilang kamu ganteng Brand, kamu sayang gak sama aku? Tanya Brandy, Beb, kamu suka kayak gitu? Tiap pagi. Enggak tiap pagi, lebay kamu tiap pagi. Enggak, menurut saya gini ya guys, saya tuh bukan tipe yang bisa tunjukkan hal-hal yang detail. Eish. Jadi emang yang gini-gini yang aku bisa ingat tuh cuman kayak garis besarnya doang gitu loh. Karena eventnya udah kejadian. Aku kan orangnya detail, gimana dong? Ya itu problemnya tuh di situ. Makanya biasanya kalau udah nanya yang soal perasaan masa lampau gitu tuh aku udah nggak inget soalnya kalau yang kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya semua cowok nggak sih? Semua cowok kayak ya, gitu nggak sih? Ya mungkin kali, nggak tahu apa aku doang, aku juga nggak tahu. Setelah kenapa balikan? Iya. Pakai poin dong. 1 kenapa, 2 kenapa? Ya, ini pertama. Kamu kan orangnya sistematis. Iya, pertama. Memang Ini masih ada pertama. Masih ada rasa sayang. Karena juga maksudnya kan gitu dari 5 tahun juga barengan gitu kan. Oke, sampai dia bilang kamu udah jadi separuh dari hidup aku. Si surat itu guys. Separuh dari hidup. Separuh. Terus dari kedua juga kan aku kan ngelakuin self reflection itu kan. Ya dari hasil itu kan maksudnya kelihatan bahwa memang salahnya ada di saya juga kayak gitu, di aku juga. Jadi maksudnya lebih ke arah, oh yaudah emang ini putusnya terjadi bukan karena kesalahan Jessica-nya. Tapi memang sebagian besar itu dari diri aku yang menyebabkan ini tuh bisa terjadi kayak gitu. Ya sebenarnya 2 ini aja, karena aku tahu salahnya di aku. Ya enggak di kamu lah, maksudnya sama-sama salah lah. Iya, tapi porsi terbesarnya ada di aku kan. Makanya dari situ ya udah aku yang ngomong kayak gitu akhirnya. Ngomong kayak gitu apa tuh? Yang bilang berharap masih ada balikan apa itulah, aku lupa di surat tersebut. Ntar lu gue suruh baca lagi abis ini lu. Kayak gitu. Ya kurang lebih 2 poin itu aja sih, nggak terlalu ngelihat yang detail-detail kayak apa lagi tuh yang kecil-kecil udah nggak kelihatan dah. Ingatnya 2 itu doang. Kalau dari zaman sekolahnya sampai pokoknya kalau yang memutuskan aku kayak oke, ini dulu
ceweknya udah tepat. Itu pas momen balikan, terus aku udah tahu, aku juga sadar kondisi saat itu aku gimana. Terus kamu masih mau stay, ya udah, itu udah jadi list nomor satunya tuh. Yang 2-3 udah nggak kelihatan lagi tuh. Alasan-alasan yang lain tuh udah jadi bobotnya jadi nggak signifikan, ngerti kan? Oh, guys, lupa dia 2, 3, 4, 5, 6. Bukan emang kayak gitu. Maksudnya kan gimana ya? Apa sih? Aku jadi bingung. Itu kan menjadi sebuah pegangan. Oke. Kamu nih kurang spesifik ngebanggain akunya, aku kurang puas. Jadi itu yang memutuskan kenapa ya udah ini tuh kayak you are the only one-nya gitu. Dia mau ngomong gitu aja, mikir nih. Sulit ya. Wow. Mau kencing dia masih malu. Nah kalau yang kedua setelah merit. Oh iya nih, kita merit ya, merit, kehidupan berjalan, rumah tangga nih gimana? Masih nggak selama yang Sumur jagung lah guys ini mah. Tapi paling tidak dari beberapa hal yang aku tangkap di luar gitu ya, beberapa pasangan yang kasus-kasus di luar gitu kita gitu. Ya Jessica tuh agak bertolak belakang kalau aku bilang. Dia contoh. Ini bertolak belakang positif apa negatif sih ya? Oh iya. Misalnya, positif, guys. coba di sini saya tanya ya. Aku mau tutup muka dulu. Coba ditanya guys. Siapa yang kalau keluar takut dilarang sama istrinya? Ayo, ada nggak? Jawab yang suka dilarang istrinya. Komen. Sampai harus nyolong-nyolong. Nyolong, ngumpet-ngumpet, bohong-bohong. Nah, tuh. Nah itu udah pertanda satu. Saya nggak perlu. Kalau aku nggak perlu. Iya. Ya yang penting maksudnya ya waktu itu pernah lah ada 1-2 kali kesalahan juga kan. Bukan nggak perlu sih, lebih kayak ke nggak kasih perlu worry. Tapi lebih ke arah bukan minta izin, betul. Ya. Kan kalau dari beberapa cerita di luar yang aku dengar kan mereka harus minta izin dulu. Gue harus susah nih kalau ngomongin, gue harus izin ya, istri gue. Ini. Ya itu kalau Jessica nggak begitu. Tapi ya tentu ya nggak semua cewek bisa begitulah. Cewek bisa begitu dan nggak semua yang saya mau pergi keluar. Aku selalu izinin gitu, enggak juga. Ini kayak beberapa memang event-event penting. Terus aku juga tahu diri kan, nggak selalu setiap weekend saya tuh keluar sendiri, enggak. Ya memang kalau ada momen-momen tertentu yang mengharuskan aku keluar, nah di saat itu aku nggak perlu worry gitu. Nah kalau kalian mungkin ada yang bahkan penting nih harus keluar. Kayak ketemu klien, ketemu bos tapi gitu. Tapi nggak diizinin, nah itu satu. Terus ya kayak kedua, ini susah juga nih jelasinnya ya. Lu mau dia gini guys, itu karena gini, karena berkaitan dengan memuji orang ya. Brandy ini agak sulit memang memuji orang. Yang kedua ya sebagai istri Jessica juga suportif. Apa bedanya sama yang tadi? Ya ini beda suportifnya. Kalau suportif itu buat aku lebih ke arah tingkah lakunya, keseharian. Gak ngerti. Kalau yang tadi kan spesifik, cuman pada saat event aku mau keluar gitu. Jadi gini, maksudnya pas pagi hari kalau bangun, terus langsung kayak semangat, Brandy, semangat gitu. Gak sih, lebih memperhatikan hal yang kecil lah. Ih, itu mah care atuh, bukan suportif. Oh ya, care. Jessica itu. Jadi aku nggak suportif, care doang. Ya suportif berarti yang pertama tadi. What the? Suportif yang pertama. Langsung aja sih diborong semua. Suportif, care, care. Ya itu kalau care aku akuin, memang aku tiada tandingnya guys. Memang aku sangat-sangat memperhatikan hal kecil. Even Brandy nggak perhatiin pun aku kayak bisa tahu. Kayak bahkan saya juga nggak tahu sebenarnya itu perlu apa enggak. Jadi kayak misalnya sepele pokoknya kayak ada luka di badan dia aja itu aku bisa langsung kayak, kok ini ada ini gitu. Kayak saking segitu memperhatikan Brandy dari ujung kepala sampai ujung kaki guys. Kayak gitu. Jadi sih 2 aja. Ih, kamu masa 13 tahun aku cuma. Itu kan rangkuman. Kalau kecil-kecilnya banyak. Enggak, aku nggak mau dirangkum. Aku mau disebutkan semuanya. Lupa aku itu. Enggak, biar seluruh dunia tahu gitu. Karena gini loh, orang-orang nih kalau ngeliat yang aku kayak gini ya, orang selalu merasa kayak aku orangnya suka ngatur-ngatur kamu, bawelin kamu, karena kan aku bawel gini ya guys. Mereka sangka tuh di rumah aku bawelin kamu, gak jelas gitu loh. Gini deh, coba kamu kasih tau aku yang jelek kemana biar aku bilang iya apa enggak. Ya orang bilang aku katanya suka ngebawelin kamu, larang-larang, cemburuan. Enggak, itu salah besar. Nah itu udah saya konfirm enggak. Tuh kan enggak guys, aku nggak coba aku cemburuan enggak? Enggak sih. Enggak kan? Enggak Kan? Iya enggak. Enggak.
Kita tuh ngomongin mantan pretty much chill ya. Terutama saya tuh sampai sekarang tuh masih sangat-sangat oh ini yang bisa aku bilang. Kita dari zaman pacaran guys, itu aku nggak ragu-ragu bilang sama Brandy. Aduh beb, gue masih cinta sama mantan gue, gini. Aku tuh bener-bener percaya itu sama Brandy, apa ya, bukan percaya ya beb, jadi lebih kayak ke nyaman. Brandy itu bisa bikin aku senyaman itu sampai aku bisa cerita hal-hal kayak gitu, which is aku tanya sih di beberapa cowok-cowok gitu, mereka semua bilang kayak gue sih kalau jadi Brandy gue pasti cemburu mampus sih katanya. Tapi aku tuh sama Brandy tuh bener-bener saat aku ceritain tuh dia langsung kayak zep memposisikan diri dia tuh sebagai teman aku, bukan pacar. Which is dia bahkan kayak ngasih aku saran kayak ya mau gimana bla 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 bla. Pokoknya sarannya tuh out of the box yang itu bikin aku semakin kayak kelepek gitu. Jadi kita cemburu mah enggak lah ya, aku cemburu pada tempatnya lah ya. Iya, yang penting. Dibilang nggak pernah cemburu, ada lah cemburu cuma the way aku menyampaikannya beda gitu. Karena aku juga kan belajar dari kesalahan orang di sekitar aku ya, gimana kalau menyampaikan cemburu dengan cara seperti ini akibatnya seperti ini. Itu jadi itu aku udah memilah-milah lah, belajar dari kesalahan orang-orang sekitar aku. Jadi makanya kalau soal kayak menyampaikan pendapat, cemburu, even marah pun juga nggak yang gimana ya, maksudnya nggak yang lebay gitu loh. Orang-orang selalu nganggap tuh aku lebay loh beb. Apa lebay? Lebay karena mungkin ngeliat aku gitu ngomong mulu. Enggak Jadi sih. mindset mereka tuh langsung kayak wah si Jessica ini kalau di rumah si Brandy suka di mah. Padahal kaget cuy. Di rumah itu yang memegang kendali. Nih, ini yang memegang kendali. Kalau di rumah enggak. Di rumah kalau akunya diem, dia pasti diem juga. Enggak, gue tuh nggak setiap saat ngomong mulu ya nggak sih beb? Iya. Kayak capek coy, gitu. Karena udah drain dari luar. Enggak, even waktu yang zamannya aku lagi setahun itu di rumah, itu aku nggak banyak ngomong sih. Bukan nggak banyak ngomong ya, kayak ya ngomong pada tempatnya lah. Kalau emang perlu ngomong ya ngomong. Kalau dia terutama kalau dia lagi kerja, itu aku nggak bisa lah ganggu dia. Aku sendiri pun sadar diri gitu, mengerem kayak gitu. Kayak kalau dianya udah mulai kayak santai-santai ya itu baru aku kayak beb gini dan apa ya, we are truly enjoy our marriage life gak sih? Aku sih pribadi aku sangat enjoy ya, aku sangat senang menikah. Ya ini aku baru bisa berani nih ngomong bikin kayak beginian nih, karena kita udah lebih dari 2 tahun ya guys. Karena dulu kalau masih setahun atau masih di bawah setahun orang bilang kayak dulu masih ayam masih honeymoon period. Hey hello, ini kita udah mau jalan 3 tahun nih, emang begini kita. Kita berdua tuh biar kata udah bersama-sama 13 tahun ya, entah kenapa nggak pernah bosen guys. Gue juga nggak ngerti kenapa. Kayak beberapa teman-teman kita ya, lingkungan kita tuh kayak ada yang mereka gue tuh udah bosen loh kayak berdua, apa yang mau diobrolin itu, atau kayak ya mungkin tipe orangnya juga beda gitu. Kalau misalnya kayak aku kan sebenarnya ya kalau bisa di rumah aja, nggak usah kemana-mana misalnya gitu kan. Mungkin tipe-tipe teman kamu tuh yang depannya tuh keluar, harus jalan keluar, jalan kemana gitu. Kalau kamu mungkin ya enggak, bukan itulah, lu juga sama suka bosen kayak kemana nih kita gitu. Mana nih kita gitu. Itu kan udah, maksudnya aku kan udah punya rutinitas. Kamu teh kumaha ya, pokoknya entah kenapa tuh nggak pernah bosen guys. Bukan nggak pernah bosen ya, masa bosen ada lah gitu, tapi bukannya kayak bosen kayak dulu ya mami mertua aku bilang kayak nanti lu orang juga kalau udah nikah juga lama-lama bosen lu lihat laki lu begini. Enggak cuy. Tiap pagi guys, ini aku kalau ada waktu cuddling gitu ya, apalagi kalau weekend kan kita nggak kerja ya segala macam, itu aku bisa loh baru bangun nih, ini tuh bener-bener nggak beranjak deh kasur. 1 jam 2 jam tuh kayak ngalor ngidul. Itu sibuk saya memandangi wajah suami saya liatin pori-porinya nih berkurang apa enggak. Saya sampai begitu loh, kayak nggak ngerti kenapa terlalu attach gitu loh. Mungkin. Ya which is sebenarnya nggak bagus kan ya guys kalau terlalu begitu ya, karena nanti once kehilangan
Maksudnya I mean like as a human our final destination is pip gitu kan. Cuma ya gimana ya, saya dari SMA soalnya udah begini. Gitu sih. Jadi that's what you treasure ya. Ya itulah. Karena saya unik. Hope khusus gitu sih gak ada sih. You don't wanna say happy anniversary to me? Itu bukan hope namanya. Oh iya. Bohong. Kan saya hope sih nggak ada sih yang. Ih, masa kamu gak ada harapan? Ya biar langgeng terus aja udah. Mau apa lagi? You seeing to my eyes lah, kamu ngeliat. Jangan bilang biar apa? Ya biar langgeng terus aja udah. Sampai kakek nenek. Ya sampai kakek nenek lah. Kita lihat aja. Ih, kok ngomongnya gitu? Jangan gitu lah ngomongnya. Sampai kakek nenek. Ya udah. Ih, kamu. Tiap tahun ntar gitu terus guys sebenarnya. Enggak guys, ini aku tiba-tiba dapat inspo aja sih Beb. Kayak kita kayak nggak pernah nih ngomongin soal hubungan kita gitu. Ya mungkin nanti kalau teman-teman punya apa ya, setelah nonton Inspo pertanyaan gitu guys, mungkin ada yang bisa kita share gitu kali ya seputar relationship gitu, karena kita tuh sebenarnya sangat seneng ya kalau ngobrolin soal hubungan gitu, karena menurut kita tuh banyak hal-hal yang bisa kita share keluar. Iya, share keluar kayak gitu. Dan tapi kita juga bingung, maksudnya ini kan cerita 13 tahun yang kalau diliatin bener-bener ceritanya satu persatu tuh ya nggak mungkin semua juga kita inget kan. Betul. Tapi mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian share ke kita, nanti kita bisa refleksi, siapa tahu nih nanti bisa kita jawab di video yang lain selanjutnya. Betul, iya. Kalau memang ada, ya kalau nggak ada ntar kita coba menggali-gali. Kita menggali-gali ada yang topik apa ya yang kira-kira bisa kita share kayak gitu dan menarik buat didengar gitu. Ya begitulah guys, kurang lebih pokoknya it's been a journey. Aku juga nggak nyangka sih bisa sampai 13 tahun gini ya. 13 tahun, wow. 13 tahun berarti aku sama Brandy itu udah bersama-sama dari aku umur 16 dan Brandy 17 tahun. Iya. Sekarang we are nearly 30, Brandy udah 30 dan aku tahun ini juga akan kepala 3 gitu. Jadi kayak wow, kayak hampir setengahnya hidup aku itu aku udah habisin bareng sama Brandy. Kayak amazed, dan tentunya apa ya, banyak lah kalau aku banyak lah mimpi-mimpi yang aku mau achieve bareng sama kamu. Kayak meskipun aku nggak punya mimpi yang jelas gitu ya, tapi impian aku adalah mensupport apapun impiannya Brandy gitu ya. Jadi Brandy mau apa, oke aku support. Brandy mau ini, oke aku support gitu. Jadi kayak ya just follow him whenever he take this ship. Dia bawa kemana ya aku ikut kayak gitu. Dan apa ya, semoga kita berdua sehat terus. Amin. Happy terus, hari-hari selalu ketawa terus. Oke guys, jadi itu aja kurang lebih ngalor ngidul dokumentasi kita, dan ini juga sebagai pembuktian ya, pembuktian bahwa di sini itu yang cinta mati bukan saya doang ya. Ini juga bucin sebenarnya guys. Ini bucin banget guys. Ini kalau off cam nih bucin gitu. Cuma ya sudah lah ya. Emang saya yang paling kelihatan lebih ekspresif. Ya sudah, saya terima gitu. Tapi kurang lebih gitulah gitu. Kalian mungkin bisa mengambil hal-hal positif dari hubungan ini ya bagus ya. Tapi kalau tidak bisa mengambil hal apapun dari video ini ya kita mohon maaf ya guys gitu. Ya anggap aja cerita. Anggap aja ini omongan ngalor ngidul gitu ya. Jadi buat dokumentasi pribadi kita juga yang kita mungkin mau share juga ke dunia. Asik ya. Udah itu aja lah. Capek. Aus. Ini berarti lagi sariawan ngomong mulu. Perih. Oke guys, see you on our next video. Bye bye.